最终能做到什么程度？就是我的魂核吗？ Alright guys, balik lagi di channel Cok Santuy alias teman santuy dalam pembahasan alur cerita Solen 2 episode 126. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Dengan bantuan Dewa Binatang Roditian, Huo Yuhao berhasil mengusir Dewi Kematian Sui dan Master Alat Roh Kerajaan Ryu dari Pegunungan Mingdo. Meski luka yang dialami Yuhao cukup serius, namun menurut Dolo penyembuh, King Yuhao hanya membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya. Oleh sebab itu, seluruh anggota Sekte Tang bergantian menjaga Huo Yuhao. Sampai akhirnya, di saat kondisi Yuhao telah pulih sepenuhnya, dia justru kembali melanjutkan kultivasi untuk mencari tahu kekuatan roh yang digunakan di Tian. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Menyadari lubang hitam kekuatan roh yang diciptakan menimbulkan medan magnet cukup aneh serta mempengaruhi seluruh ruangan di sekitar, Yuhao beranggapan jika lubang hitam sudah mencapai satu lubang kecil hitam dalam tubuh Tian. Tapi sayang dengan kemampuannya saat ini dan kemurniannya jauh berbeda sama Dewa Binatang Roh, Yuhao jelas tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, sehingga dia langsung mencari lokasi aman untuk mencoba kekuatan tersebut. Meskipun kekuatan roh ini sangat menakjubkan, namun pada dasarnya King Yuhao belumlah dapat mengendalikan lubang hitam, sehingga mengakibatkannya hilang kontrol dan menimbulkan ledakan luar biasa edon. Menyaksikan hal tersebut jelas mengejutkan pos penjaga camp militer. Mereka beranggapan kejadian barusan pastilah menandakan ada serangan. Tapi dikarenakan belum mendapatkan informasi akurat, kedua penjaga kembali fokus menjaga area camp militer. Sementara itu ketika Yuhao sedang memikirkan lubang hitam dan menuju ke tenda kamar, Tang Wutong justru sudah berada di tempat ini. 你干什么去了？霍雨浩。 Sambil pasang wajah kebingungan, Huo Yuhao mengatakan bahwa dia lagi pengen menghirup udara segar. Melihat Wutong menunjukkan ekspresi cemberut, Yuhao lantas mengalihkan pembicaraan. Dia langsung menanyakan bagaimana Tang Wutong bisa tahu jika dirinya meninggalkan tenda. Tang Wutong beralasan jika dia cuma numpang lewat dan mampir sebentar melihat kondisinya. Namun dikarenakan kondisi calon lakinya sudah pulih dan akan kembali ke Akademi Shrek, Tang Wutong bergas pergi meninggalkan ruangan. Waduh, sepertinya Tang Wutong udah mulai jatuh cinta lagi walaupun ingetannya belum pulih guys ya. Keesokan harinya, sebelum anggota Sekte Tang meninggalkan camp militer, seorang komandan telah menghampiri mereka. Selain mengatakan Dai Hao bersama Putri Jiu Jiu tidak bisa meninggalkan pos penjaga akibat situasi perang, dia juga meminta Yu Hao tinggal selama beberapa hari sambil menunggu hadiah gelar bangsawan yang dijanjikan sebelumnya. Meskipun Yu Hao menerima niat baik Adipati Dai Hao, namun dia berharap wilayah pegunungan Mingdo akan tetap hijau selamanya. Kemudian pamit undur diri membawa seluruh anggota meninggalkan area camp militer. Dikarenakan mereka telah menempuh perjalanan selama 3 jam serta membuat perut keroncongan, Huo Yuhao lantas mencari lokasi pegunungan untuk menyiapkan ikan bakar. Bahkan setelah membakar ikan, Yuhao kembali melanjutkan berkultivasi. Di saat Jiang Nanan, Nan Qiu Qiu bersama Ye Guyi menikmati ikan bakar buatan Yuhao, Tang Wutong justru merasa aneh dengan masakan Yuhao kok berbeda dari sebelumnya, sehingga dia menanyakan opini tersebut kepada Jiang Nanan. Tapi belum sempat Nanan menjawab pertanyaan tersebut, Qiu Qiu mengatakan kalau rasa ikan bakar buatan Abang Frank emanglah lezat.
Mendengarkan hal tersebut, Nanan akhirnya mulai mengerti bukan ikan bakar Yu Hao nggak enak, melainkan rasa hati pikiran Tang Wutong yang bikin ikan bakarnya jadi aneh. Singkatnya, mengingat Yu Hao masih ada urusan penting menemui Elder Swan di Pavilion Dewa Laut, dia lantas meminta Susansi kembali ke Sekte Tang terlebih dahulu. Bahkan sesampainya di Pavilion Dewa Laut, Yu Hao langsung berpamitan dengan Tang Wutong. Melihat kepergian Yu Hao jelas membuat Tang Wutong merasa kesepian. Dia terus-menerus memikirkan isi hati dan perasaannya, serta tiba-tiba saja memperhatikan Yu Hao sedekat ini. Waduh, kayaknya ada sesuatu ya guys ya. Tidak berselang lama, selain Yu Hao bersujud di hadapan pohon emas peninggalan Master Moan, dia juga tanpa sengaja bertemu Ye Shisui yang saat ini sudah menjadi dewa kematian kerajaan Rio. Elder Swan mengatakan, sang guru sudah tidak lagi merespon ucapan Yu Hao. Pasalnya setelah pohon emas melepaskan sisa energi spiritual menghadapi dewa binatang roh, kejadian tersebut menyebabkan jiwanya terluka. Beberapa saat kemudian, setibanya di ruangan Pavilion Dewa Laut, serta mendengar semua penjelasan Yu Hao, seketika mengejutkan Elder Swan. Dia sendiri tidak pernah menyangka bahwa Ye Shisui dan Long Xiaoyao berada di pihak kerajaan Rio. Dengan adanya dua Master Limit Dolo, mereka bisa mengguncang dunia. 不死前辈不是已经突破了吗？ Elder Swan melanjutkan, dalam serangan dadakan sebelumnya di kerajaan Tianhun, inti jiwa Dubusi mengalami luka parah. Terlebih lagi generasi muda sekte tubuh diambang kepunahan. Itulah yang menjadi alasan Dubusi tidak pantas bersaing dengan Ye Shisui dan Long Xiaoyao. Bahkan setelah kerajaan Tianhun menerima serangan dadakan, mereka sangat kesulitan memiliki kekuatan bertarung. Mendapati ucapan barusan, Yu Hao lantas menanyakan, apakah dengan cara mengumpulkan beberapa sekte masih ada harapan melawan kerajaan Rio? Elder Swan mengatakan, walaupun hal ini pernah dilakukan banyak sekte, namun jika berhadapan senjata dengan menara dewa kematian Ye Shisui, kekuatan mereka terlalu lemah. Tidak ingin melanjutkan pembahasan tersebut, Yu Hao mencoba untuk menjelaskan beberapa hal ketika berada di pegunungan Mingdu melawan Ye Shisui. Dia berhasil mengaktifkan liontin skala terbalik memanggil Litian, serta mendapatkan kekuatan melalui ruang ke dalam tubuhnya, dan menemukan reaksi kekuatan jiwa Litian jauh berbeda dengan miliknya. Seperti halnya sebuah lubang hitam saling terhubung satu sama lain mengandung kekuatan ruang lebih menyeramkan. Mengingat seorang Master Roh mencapai gelar Feng Hao Dolo, perubahan kekuatan roh tidak pernah dijelaskan dalam buku catatan Akademi Shrek, Yu Hao kembali bertanya, apakah kekuatan roh di Tian setara limit Dolo? Meskipun kekuatan Dewa Binatang Roh dan Ye Shisui sama-sama di tingkat limit Dolo, namun di Tian lebih mendominasi. Bahkan tanpa adanya menara dewa kematian, Ye Shisui bukanlah tandingan dewa binatang roh. Dikarenakan semua analisa Yu Hao memanglah benar, serta penilaiannya tentang roh pelindung meningkat pesat, Elder Swan menjelaskan, setelah kultivasi kekuatan roh mencapai level Feng Hao Dolo, akan menunjukkan perubahan dari bentuk cair menjadi bentuk padat. Namun setelah menyelesaikan transformasi padat, hal itu merupakan hambatan bagi para Master Roh. Elder Swan melanjutkan, pada dasarnya kekuatan roh tidak bisa mengalir sepenuhnya. Meski banyak Feng Hao Dolo berhasil menyelesaikan pemadatan kekuatan roh, kultivasi mereka tidak bisa menerobos ke tingkat selanjutnya. Namun pemadatan kekuatan roh adalah fondasi untuk menerobos gelar Feng Hao Dolo. Kekuatan roh yang mengeras akan tenggelam dalam meridian seseorang disebut inti jiwa. Bahkan kekuatan roh akan terus menyerap kekuatan dari luar untuk digunakan Master Roh. Itulah yang menjadi alasan kenapa Dewa Binatang Roh lebih kuat. Sambil menunjukkan prinsip kekuatan roh dalam tubuh Ditian, Elder Swan menjelaskan, Ditian menggunakan kekuatan roh untuk menyebabkan keruntuhan ruang, sehingga dapat membentuk lubang hitam yang bisa menelan kekuatan alam semesta tanpa batas.
meskipun membutuhkan kekuatan mental untuk mengendalikannya. Namun sayangnya Elder Swan hanya mampu bertahan sementara waktu, sedangkan Dewa Binatang Ro dapat mempertahankan kekuatan Ro dalam kondisi normal. Terlebih lagi, selama orang tersebut memiliki inti jiwa kedua untuk saling melengkapi dan membentuk keseimbangan di dalam tubuh, maka itulah yang membuat Elder Swan sangat berbeda jika dibandingkan sama Ditian. 第二回合， Elder Swan mengatakan seorang limit dolo seperti Ye Sisui, Long Xiaoyao, Master Muan bersama Dubushi pastilah mengondensasi inti jiwa kedua. Hanya saja inti jiwa kedua lebih kecil dari inti jiwa pertama. Bahkan cuma Ditian saja yang memiliki dua inti jiwa dengan kekuatan setara, sehingga dia lebih overpower dari limit dolo pada umumnya, serta hampir mendekati level dewa. Nah, dikarenakan Huo Yuho memiliki roh pelindung ganda, mencapai limit dolo bukanlah sesuatu yang sulit daripada tetua pavilion Dewa Laut. Maka Elder Swan menyarankan untuk berusaha mencapai inti jiwa ganda sekaligus. Dengan begitu, dia bisa menandingi Feng Hao Dolo lainnya. Sedangkan untuk kekuatan spiritual dapat menjadi inti jiwa keduanya. 会出现怎样的情况？那我要是在现阶段就成就混合， Elder Swan melanjutkan, hal ini akan mempercepat kultivasi meningkat drastis berkat inti jiwa menyerap kekuatan alam semesta. Hanya saja ketika Yuho mencapai level 90, terobosan kultivasi akan lebih sulit dari sebelumnya. Semua ini karena inti jiwa pertama memiliki daya tarik lebih besar daripada inti jiwa kedua. Meskipun masalah ini seringkali dihadapi oleh Super Dolo level 98 ketika ingin menerobos level 99, namun Huo Yuho berniat untuk mencobanya, sehingga Elder Swan tanpa ragu langsung menyiapkan ruangan khusus untuknya. 我的魂力已经超过我体内魂力总力，再旋转，压缩，再压缩。 让我看看你最终能做到什么程度。 Proses penyerapan kekuatan roh di ruangan pavilion Dewa Laut bukan hanya menggemparkan seluruh Akademi Shrek. Para tetua juga merasa heran dengan kejadian tersebut, serta beranggapan fluktuasi kekuatan roh ini sangat kuat, dan pastilah ada seseorang yang ingin menerobos level Super Dolo. Namun mereka tidaklah mengerti siapa orang tersebut. 难道是他？ Sementara itu, melihat Yuho tidak mampu bertahan dalam proses kekuatan roh mencapai 80%, Elder Swan lantas memintanya untuk menahan jiwa padat yang sudah memiliki atribut. Jika dia berhasil ditingkatkan dalam kondisi seperti ini, maka pembentukan inti jiwa selesai dan menerobos level 89 hanyalah masalah waktu. Meskipun terobosan Feng Hao Dolo tidaklah mudah, tapi hal itu adalah kesempatan besar untuk Huo Yuho. Sayangnya dikarenakan Yuho telah mencapai batasan dan tidak mungkin bisa bertahan cukup lama. Elder Swan pada awalnya memberikan kekuatan roh untuk membantu Yuho, tapi 继续，有我呢！天梦阁，生命函数之恶者， 那是什么？ Menyaksikan pengorbanan Sky Dream jelas mengejutkan Bing Er. Pasalnya jika sumber kekuatan Sky Dream gagal membantu Yu Hao menempuh jalan dewa serta meninggoy, maka dia juga akan meninggoy bersama Huo Yu Hao. Meskipun begitu, Sky Dream justru tidak menghiraukannya, di mana sejak awal memilih Yu Hao, Sky Dream telah menetapkan jalan hidup dan mati cuma untuk Huo Yu Hao. Sementara itu, walaupun Elder Swan bisa merasakan kekuatan roh Yu Hao hampir mencapai batasan, hanya saja dikarenakan dia tidaklah bisa mengganggu prosesnya dan menimbulkan serangan balik cukup serius, maka Elder Swan memilih untuk melindunginya dari posisi kejauhan. Di sisi lain, berkat bantuan Sky Dream, Yu Hao berhasil menahan gelombang kekuatan roh sebelumnya, tapi dia seolah-olah merasakan jiwanya terserap ke dalam lubang hitam, sehingga Yu Hao beranggapan
kejadian barusan pastilah berasal dari inti jiwa. 就是我的魂核吗？ Wadidaw, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 episode 126-nya. Gimana guys menurut kalian? Mantep betul ya guys ya. Dan bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang sering Mimin buatkan. Dan buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih kelanjutan alur ceritanya alias bocoran di episode 127, kalian bisa langsung klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. You're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.